yang terdapat di Kabupaten Lombok Utara 78 orang, Kabupaten Lombok Barat 16 orang, Kota Mataram 4, Kabupaten Lombok Timur 3 orang, Lombok Tengah 2 orang, dan Kota Denpasar 2. Jadi ditemukan korban meninggal yang baru adalah di Lombok Utara dan di Lombok Barat. 236 orang luka. Data ini masih sementara, data yang korban luka. Kenyataannya banyak, cuma belum berhasil dihimpun. Kemudian ribuan rumah rusak dan ribuan warga masih mengungsi. Kita masih kesulitan untuk mendata sebenarnya berapa jumlah pengungsi yang ada. Dan data ini akan terus bergerak. Karena diperkirakan korban meninggal masih akan ditemukan. Karena tim SAR gabungan saat ini masih dalam proses evakuasi dan masih ada beberapa korban yang masih tertimpa oleh bangunan roboh. Baik itu masjid, puskesmas, kantor pemerintahan maupun fasilitas umum lainnya seperti toko, kios dan sebagainya. Terutama di Lombok Utara dan Lombok Barat. Jadi kondisinya seperti ini dan kita perkirakan akan lebih dari 105 orang meninggal dunia. Nah, ini perincian dari 105 orang meninggal, paling banyak adalah di Lombok Utara. Pertambahan juga daerah-daerahnya ditemukannya korban. Gili Mantra 2 orang, itu adalah berasal dari Gili Perawangan. Jadi ditemukan korban yang kemarin disampaikan 7, tetapi tim SAR Basarnas dalam hal ini melaporkan yang benar adalah 2 orang. Dan saat ini tim SAR gabungan selain masih proses evakuasi dari wisatawan dan penduduk lokal sana yang minta dievakuasi, juga masih melakukan penyisiran di 3 pulau. Karena beberapa bangunan, baik itu resort, hotel, juga mengalami roboh dan ada kemungkinan juga korban yang tertimpa bangunan tersebut. Kemudian juga saat ini masih berlangsung evakuasi masjid di Desa Lading-Lading, Kecamatan Tanjung. Sejak kemarin pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, datang bantuan alat berat. Sehingga kemarin tim SAR di Komandani Basarnas dibantu TNI dan Polri berhasil menemukan 2 orang korban meninggal dan 1 orang selamat. Sampai saat ini masih bekerja. Tadi pagi pukul 9 ditemukan 1 orang meninggal dunia. Dan sampai saat ini juga masih berlangsung evakuasi dan diperkirakan masih ada beberapa korban. Mengingat sandal-sandal yang ada di halaman, di teras masjid banyak di sana saja. Kemudian juga beberapa motor yang ikut tertimpa masjid roboh. Kemudian juga puskesmas. Oh ini. Jadi ini adalah tadi evakuasi kondisinya. Sampai saat ini masih berlangsung. Jadi total korban kita belum bisa sampaikan. Sambil paralel, tim SAR juga melakukan pencarian di tempat lain. Tadi ditemukan di Puskesmas Tanjung 2 orang meninggal dunia. Dan semua korban adalah warga negara Indonesia. Tidak ada korban dari warga negara asing. Sebagian besar semuanya tertimpa oleh bangunan roboh pada saat terjadi gempa. Kemudian evakuasi. Evakuasi masih berlangsung sampai saat ini di Gili Terawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Kalau sebelumnya hanya diperkirakan yang dievakuasi hanya 1.000 orang, ternyata yang dievakuasi bukan hanya wisatawan, baik asing maupun domestik. Ternyata juga penduduk lokal, termasuk karyawan, hotel, resort, toko makanan yang ada, restoran yang ada di sana. Sehingga jumlah totalnya kita belum dapat. Tetapi sampai tadi malam, pukul 20, tim SAR yang dikomandani oleh Basarnas berhasil mengevakuasi
4.636 wisatawan lokal maupun asing. Mereka dibawa ke 3 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Bangsal, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Lembar. Sekarang masih dalam proses evakuasi, tetapi jumlahnya tidak sebanyak kemarin. Berapa banyaknya nanti akan kita sampaikan ketika proses evakuasi wisatawan dan penduduk lokal yang dari 3 gili tadi selesai. Mereka tujuannya kita kerahkan 11 kapal, di mana dibagi tujuan 11 kapal untuk ke Pelabuhan Benoa, Bali, yaitu menggunakan 3 kapal. Ada kapal motor Binayap, kemudian ada Bonte Cruise dan Patagonia Express. Begitu sampai di Pelabuhan Benoa, langsung disediakan bis-bis kendaraan yang mengantarkan para wisatawan menuju ke Bandara Internasional Ngurah Rai. Ada juga sebagian wisatawan yang tetap tinggal di hotel di Pulau Bali. Kemudian di Pelabuhan Lembar, 1 kapal di Lombok Barat, kapal dari Gili menuju ke Pelabuhan Lembar, yaitu kapal motor Sindo Dwi Utama. Sedangkan yang diantarkan ke Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara, menggunakan 7 kapal, yaitu kapal milik Basarnas, RB220 Mataram, kemudian boat KPLP, Super Scott Boat, kapal motor Putri Island, kapal motor Eka Jaya 25, kapal motor Eka Jaya 26, dan KMP Nusa Penida. 2 orang yang ditemukan korban dan 1 sudah berhasil dievakuasi dengan menggunakan kapal ke wilayah Lombok adalah warga Lombok. Jadi tidak ada wisatawan asing yang menjadi korban meninggal di sana. Gempa bumi yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat turut menggerakkan hati sejumlah pelaku industri musik tanah air. Seperti pengamat musik Adib Hidayat bersama dengan drummer band rock Superman Is Dead, Igede Ari Astina, melakukan penggalangan dana untuk membantu bencana di Lombok melalui laman kitabisa.com. Penggalangan dana tersebut telah berhasil mengumpulkan lebih dari 58 juta rupiah. Selain mereka, musisi papan atas Anggun C. Sasmi juga turut mendukung penggalangan dana tersebut. Melalui akun media sosialnya, Anggun mengajak masyarakat untuk ikut berdonasi membantu para korban. Bersatu untuk Lombok menjadi semangat semua yang peduli untuk membantu warga terdampak gempa Lombok. Berbagai kalangan seperti tokoh publik, artis, dan pengamat berupaya menggalang dana meringankan para korban. Salah satu bentuk penggalangan dana adalah melalui kitabisa.com. Dan untuk itu sudah hadir di studio M. Al-Fatih Timur, CEO kitabisa.com yang akan segera bergabung. Silakan Mas Timi, selamat datang di Newsline. Halo Mbak Timi. Selamat datang, apa kabar? Itu tadi banyak sekali orang-orang yang menjadi campaigner ya melalui kitabisa.com untuk warga Lombok. Nah, siapa saja? Ya, jadi kami juga terharu banget, gotong royong masyarakatnya luar biasa. Mulai dari pemerintahan, dari politisi ada Pak Ridwan Kamil, kemudian tadi Mas Adib dan teman-teman musisi, ada teman-teman alumni dari berbagai kampus, sampai terakhir juga komunitas profesi, internet marketer, jurnalis dan lain-lain. Mereka bikin halaman-halaman sendiri, sampai akhirnya sekarang udah ada 100 lebih campaign di Kitabisa untuk Lombok. 100 lebih campaigner itu termasuk juga dengan campaign yang ada waktu gempa Lombok sebelumnya ya? Sebelumnya juga sudah ada, dan itu termasuk juga dari yayasan sendiri, misalnya Aksi Cepat Tanggap juga membuat. Kemudian ada Yayasan Peduli Anak di Lombok, NGO lokal juga membuat. Jadi mereka bersama berkumpul lah untuk menggalang dana. Mas Timi, kalau berarti per hari ini ya sudah berapa dana yang terhimpun melalui kitabisa.com untuk Lombok? Untuk Lombok total 2,3 miliar. Alhamdulillah 2,3 miliar ya. Nah kemudian dana itu kan seperti apa kemudian akan dialokasikannya? Apakah kemudian kita bisa akan turun langsung ke Lombok untuk membantu penyaluran, atau ada NGO tertentu ataupun organisasi yang membantu menyalurkan
dengan bantuan? Ya biasanya memang dimonitor oleh si campaigner sendiri yang menggalang. Cuma kami biasanya merekomendasikan untuk kalau mereka tidak bisa ke lapangan, itu via lembaga yang sudah ada di lapangan.